Assalamualaikum, sobat semua. Bismillahirrohmanirrohim, semoga yang nonton video ini diberi kesehatan dan kegembiraan. Alhamdulillah kita bisa kumpul lagi, dan sebelum mulai, yuk bantu like, komen, dan subscribe biar channel ini makin maju dan terus bisa ngasih cerita budaya Nusantara yang penuh hikmah. Jangan lupa tulis sholawat buat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar, dan tulis juga asal kalian dari mana biar kita makin akrab. Marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah yang Maha Menjaga, karena Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa kebaikan dan keburukan itu tidak sama. Balaslah keburukan dengan cara yang paling baik. Ayat ini berkaitan sama kisah yang bakal kita dengerin tentang kutukan pengkhianatan yang hanya bisa dipadamkan dengan hati bersih dan perbuatan baik. Tonton cerita ini sampai habis karena di bagian deskripsi ada satu pertanyaan. Dan siapa yang jawab bener insya Allah bakal dapat hadiah yang bakal diumumin di penutup nanti. Di tanah Barata yang luasnya koyo hamparan kain sutra terbentang dari ujung barat sampai timur, kehidupan para kerajaan besar tuh rame bener, bang. Rame bukan cuma sama perang dan politik, tapi juga sama cerita para satria yang hidupnya sering banget ditulis ulang oleh takdir. Di antara hiruk-pikuk itu, hiduplah seorang satria bernama Karna, lelaki gagah yang kalau jalan dadanya tegap, langkahnya mantap, tapi nasibnya, sering diputer-puter koyo topeng lenong yang dilempar kru panggung pas latihan. Orang-orang Barata bilang kalau Karna itu mirip gagak yang dibesarkan ongso, rupanya bangsawan, nasibnya rakyat kecil. Silsilahnya pun unik banget, dia lahir dari seorang putri bangsawan tinggi derajat, tapi sejak bayi malah dibesarkan oleh wong biasa, wong pinggiran, wong kere sing sak temene atine luwih alus tinimbang sutra. Dari kecil Karna udah ngerasain pahit manis dunia, mulai diejek, direndahin, tapi juga disayang sama orang-orang sederhana yang ngajarin hidup lurus, kerja bener, lan ojo neko-neko. Nah, suatu hari, pas Karna lagi melakukan perjalanan keliling kerajaan buat nguatin hati, nyari jati diri, lan nyingkir sebentar dari politik Barata yang makin ruwet, dia nggak sengaja mampir ke kampung Betawi tua. Kampung itu letaknya di sudut lembah, agak jauh dari jalur dagang, tapi auranya seger banget. Rumah-rumah panggung berdiri saling sopo, odo bau kayu manis dari dapur penduduk, dan di tengah kampung odo balai kecil tempat orang-orang suka ngumpul sambil ngopi, ngeteh, dan ngerumpi soal hidup. Di kampung inilah, kota orang, sering muncul cerita-cerita mistis, tapi bukan mistis yang nyeremin, lebih ke mistis yang ngajarin moral, koyo dongeng pepatah. Karena yang waktu itu lagi capek pikiran, mutusin buat istirahat sebentar di kampung itu. Dia jalan pelan sambil ngeliatin ornamen-ornamen Betawi yang warnanya gonjreng, lucu, tapi punya makna sejarah yang dalam. Di ujung kampung, Karna lihat odo gubuk tua yang pintunya kebuka dikit, koyo nunggu tamu tapi go odo yang berani masuk. Odo suara kresek-kresek dari dalam, tapi bukan suara hantu, lebih kayak suara angin yang lewat nabrak barang-barang antik. Karna yang hatinya selalu dibuat penasaran sama hal-hal ganjil langsung melipir masuk. Di dalam, banyak banget benda-benda kuno Betawi, topeng kayu, alat musik, keris Betawi, dan wayang-wayang kecil yang udah rapuh. Tapi di antara semuanya, ada satu benda yang langsung bikin bulu kuduk Karna berdiri, sebuah topeng ondel-ondel kemasan. Topeng itu bukan topeng biasa, ukirannya halus banget, matanya lebar tapi lembut, hiasannya rumit, dan seluruh permukaannya dilapisi warna emas yang udah agak kusam tapi masih nyolo aura mistisnya. Menurut cerita yang disampaikan penduduk kampung, topeng itu konon peninggalan leluhur penjaga kota, makhluk sakti yang dulunya sering turun ke dunia buat menjaga keseimbangan antara manusia, roh, dan kekuasaan para dewa. Katanya, tiap topeng itu dipasang di kepala ondel-ondel penjaga. Seluruh kampung dijamin aman dari segala bentuk pengkhianatan, perebutan tahta, dan fitnah. Tapi topeng itu udah hilang ratusan tahun, dan anehnya, kini muncul begitu saja di gubuk tua itu, seolah nunggu seseorang yang tepat buat nemuinya. Karna berdiri lama di depan topeng itu. Odo perasaan aneh di dadanya, bukan takut, bukan sombong,
Tapi campuran panggilan dan kerinduan, koyo ada sesuatu yang ngingetin dia akan masa kecilnya, akan jati dirinya, yang selalu dicari tapi tak pernah benar-benar ditemuin. Dia maju pelan, tangannya gemeter dikit, tapi matanya mantap. Begitu topeng itu nyantol di tangannya, sesuatu yang luar biasa langsung terjadi. Cahaya emas, bukan cahaya lampu, bukan cahaya lilin, tapi cahaya yang rasanya koyo nyentuh jiwa, ngelipir masuk lewat telapak tangannya. Cahaya itu naik pelan-pelan lewat lengan, nyebar ke dodo, terus ke seluruh tubuhnya. Karena yang biasanya kuat ngadepin panas perang tiba-tiba ngerasa tubuhnya digedor energi dahsyat, koyo digeber 1000 harimau yang ngamuk tapi jinak. Ototnya panas, jantungnya berdetak cepat, tapi matanya justru melihat semuanya jadi lebih jelas, lebih terang, lebih hidup. Seakan-akan dunia punya satu lapisan rahasia yang selama ini ketutupan kabut, dan sekarang kabut itu hilang. Tapi barengan sama kekuatan itu, datang juga sesuatu yang bikin Karno ngerasa tengkuknya dingin. Sebuah bisikan, lembut tapi nusuk, samar tapi jelas, koyo suara masa lalu yang bangkit dari kubur. Suara itu bilang pelan, dengan aksen Jawa halus bercampur Betawi tua. Sopo sing nganggo iki kudu siap menghadapi nasib sing jedul koyo bayangan. Karno langsung merinding. Kutukan. Pengkhianatan. Nasib gelap. Dia ngerti, topeng ini bukan hadiah gampangan. Topeng ini bukan buat gagah-gagahan. Topeng ini adalah pusaka yang punya dua sisi. Satu sisi memberi kekuatan luar biasa, tapi sisi lainnya membuka pintu menuju cobaan besar yang bisa ngegulung hidup seseorang koyo ombak gede. Namun, anehnya, bukannya dilepas, karena justru makin kenceng megang topeng itu. Dia ngerasa topeng ini bukan musuh, tapi amanah. Ia ngerasa ada benang halus yang nyambungin dirinya dengan topeng itu. Benang yang ngingetin dia podo garis keturunan bangsawan yang ia sembunyikan, podo masa kecil yang penuh rahasia, dan podo harapan rakyat kecil yang selama ini dia lindungi. Karno tahu. Apapun isi kutukannya, apapun risiko yang bakal muncul, takdir ini bukan kebetulan. Topeng itu udah milih dia, dan ketika pusaka memilih pemiliknya, sesuatu yang besar selalu menunggu di ujung jalan. Begitu cahaya emas dari topeng itu mulai meredo dan tubuhnya kembali terasa ringan, Karno langsung ngerti satu hal penting. Topeng ini bukan sekadar pusaka, bukan barang keramat yang cuma dibuat-buat dipamerin atau buat nambah kegantengan satria di medan perang. Bukan, ini jauh lebih dalam. Energinya terasa berat, koyo orang lagi ngangkat karung beras isinya bukan beras, tapi rahasia. Aura yang keluar dari topeng itu bukan aura sembarang kekuatan, lebih mirip amanah, tugas besar, janji leluhur yang belum dituntaskan. Karena yang udah kenyang pengalaman di dunia perang, politik kerajaan, dan permainan licik para bangsawan, langsung ngerasa hati kecilnya bilang, uripmu iki bakal berubah, Le. Penduduk Betawi yang ngeliat Karno pegang topeng itu, langsung podo ngumpul di sekelilingnya. Odo yang bengong, odo yang ketakutan, odo yang ngelus dodo sambil nyeletuk. Yah elah, bang, itu topeng bukan buat sembarang orang. Biasanya kalau muncul, pasti odo urusan gede mau dateng. Mereka kemudian cerita panjang lebar sambil ngerubungin Karno kayak ngelilingin pedagang kerak telur, pas lagi aksi flipping. Dari cerita mereka, Karno dapat satu nomo yang terus diulang-ulang, nomo yang udah lama jadi legenda kampung, Mbah Jagaboyo, sang ondel-ondel bijak. Konon, Mbah Jagaboyo bukan ondel-ondel sembarangan. Dia bukan boneka besar yang cuma buat hiburan pesta rakyat, bukan juga hiasan buat ngusir roh halus. Mbah Jagaboyo adalah makhluk spiritual, campuran antara penjaga leluhur Betawi, guru moral, dan saksi sejarah kerajaan-kerajaan yang pernah singgah di tanah itu. Zaman dulu, Mbah Jagaboyo sering muncul di tengah pemimpin yang zalim, bukan dengan ngancam, bukan dengan kekerasan, tapi dengan cara halus tapi nyeleit, koyo obrolan bapak-bapak kampung yang santai tapi isinya nusuk jantung. Kalau ada rojo yang mulai serakah, ia muncul di mimpinya sambil bilang, Le, kekuasaan iku mung titipan.
Ojo nganti matimu mung ninggal laknat. Bila ada pejabat yang mulai main kotor, ia datang diam-diam di belakangnya, ngeloyor sambil nyeletuk, "Bang, jangan ngadi-ngadi. Kalau salah, kampung bisa berantakan." Karena kebijaksanaannya itu, Mbah Jagaboyo dihormatin bukan cuma sama orang Betawi, tapi juga sama para pendatang dari kerajaan luar. Banyak bangsawan yang dulu diam-diam datang ke kampung cuma buat nanya petunjuk hidup, koyo orang nyari konselor spiritual tapi rasa lokal. Tapi meskipun karismanya besar, ia nggak pernah ngaku sebagai dewa atau guru besar. Ia cuma bilang, gue ini cuma penjaga. Yang jadi raja hidupmu ya elu sendiri. Sampai suatu hari, Mbah Jagaboyo hilang, lenyap begitu saja. Bukan mati, bukan kabur, bukan diculik, hilang koyo angin yang tiba-tiba nggak berhembus. Penduduk nyari ke mono-mono, dari rawa, hutan, sampai ke bukit yang jarang didatangi orang. Tapi jejaknya nihil. Odo yang bilang ia kembali ke dunia roh. Odo yang bilang ia tidur di balik gerbang dimensi. Odo yang bilang ia lagi bertopo, nunggu manusia, yang pantas nerusin amanah. Tapi satu hal yang sama dari semua versi cerita itu, topeng kemasan yang ia buat selalu jadi tanda kehadirannya. Karena ngedenger itu sambil diem, merenung. Hatinya yang memang dari dulu sudah jawani, halus, dan suka mikir soal makna hidup, langsung berbisik pelan, opo iki tanda saka langit? Ojo-ojo iki tugasku. Ojo-ojo aku kudu nyelesain kutukan iki supaya ora dadi petaka tumurun. Yang ngerasa seolah langit, bumi, dan arwah leluhur sedang mengarahkan langkahnya. Dalam budaya Jawa, ada istilah titan, membaca tanda-tanda alam. Dan karena ngerti, apa yang terjadi hari itu bukan kebetulan sama sekali. Bang Karno, koto seorang kakek Betawi tua sambil nyodokin segelas air jahe, topeng itu pasti milih elu. Dari dulu topeng itu nggak mau disentuh sembarang orang. Pernah odo Jawara kampung coba ngangkat, langsung pundaknya kayak ditonjok harimau. Pernah juga odo anak muda iseng mau foto-foto, kameranya mati total. Tapi elu malah disopo sama topeng itu. Artinya opo? Yo elu yang dicari. Karena cuma senyum tipis, tapi matanya berubah dalam. Ia bukan tipe orang yang suka dipuji, tapi ia tahu tanggung jawab besar lagi nunggu. Di pikirannya, muncul gambaran kampung-kampung kecil yang hidup damai, muncul juga wajah rakyat biasa, yang sering jadi korban konflik antara tokoh besar. Dan ia tahu, kutukan yang disebut-sebut itu bukan cuma simbol, tapi ancaman nyata. Pengkhianatan, ambisi, dan kekuasaan itu bisa memecah keluarga, menghancurkan kerajaan, bahkan bikin saudara saling bunuh. Ia nggak mau hal itu terjadi lagi. Maka, dimulailah perjalanan Karno buat nemuin sang pencipta topeng dan memutus kutukan. Perjalanan yang, meskipun berat, penuh juga sama warna-warni kehidupan rakyat kecil. Setiap desa yang ia lewati punya karakter unik. Odo nenek Betawi yang cerewetnya ngalahin pedagang sayur, tapi kalau ngomong selalu ngasih wejangan jelek. Nak, kekuatan gede itu cuma numpang lewat. Yang abadi cuma budi pekerti. Odo bapak Jawa yang suka nyeletuk sambil ketawa. Le, ojo mung mikir sakti tok. Seng sakti tenan iku sing iso sabar. Kadang, Karno mampir ke warung kopi yang isinya bapak-bapak lagi debat politik kerajaan sambil nyeruput kopi tubruk panas. Debatnya ngaco tapi lucu, odo yang bilang rojo harus ganteng, odo yang bilang rojo harus kuat ngangkat kendi, odo yang bilang rojo harus bisa bikin warga ketawa. Karno dengerin sambil nyengir, merasa rakyat kecil memang punya cara unik buat menasehati pemimpin. Di tempat lain, ia ketemu bocah-bocah Betawi yang lari-lari sambil nanya, Bang Karno, itu topeng beneran sakti yo? Bisa bikin orang hilang? Karno jawab santai, bisa. Hilang dari sifat jahatnya. Bocah-bocah pun ngaak, karena mereka kira jawaban itu cuma humor. Meski begitu, petunjuk tentang keberadaan Mbah Jagaboyo nggak gampang ditemuin.
Kadang Odo yang bilang sang ondel-ondel bijak pernah muncul di hutan bambu. Odo yang bilang dia sekarang tinggal di gunung jauh, yang cuma bisa dilihat orang berhati bersih. Odo yang bilang ia berubah jadi angin. Tapi semua petunjuk itu anehnya selalu ngarah ke satu hal. Karena memang dituntun untuk mencari, bukan cuma untuk menemukan. Dan di setiap langkahnya, Karno ngerasa topeng itu bergetar halus, seolah ngasih sinyal bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang benar. Kutukan pengkhianatan itu seperti bayangan yang selalu ngikutin, tapi semakin jauh Karno berjalan, semakin kuat juga keyakinannya bahwa kutukan itu bukan buat menghancurkan dirinya, tapi buat nguji sejauh mana ketulusan hatinya bisa bertahan. Perjalanan Karno bukannya mulus koyo jalan protokol abis diaspal ulang, jalurnya lebih mirip gang kampung sempit yang belok-belok, kadang buntu, kadang muncul anak kecil lari-larian bawa layangan putus. Sejak topeng ondel-ondel kemasan itu nempel di hidupnya, kabar tentang kekuatannya nyebar lebih cepat daripada gosip pedagang pasar waktu Odo artis mampir. Banyak kelompok satria dari berbagai penjuru Nusantara dan Barata mulai pasang telinga, pasang moto, dan kadang pasang perangai, takut kalau topeng itu dipakai karena buat rebutan tahta atau mengguncang keseimbangan kekuasaan. Karno sendiri sebenarnya paling males sama drama begituan, tapi ya namanya hidup para satria, kadang yang dicari kedamaian, yang datang malah keribetan. Pertama-tama muncul kelompok Satria Utara, terkenal tinggi besar dan gaya ngomongnya tegas kaya guru olahraga. Mereka nyegat Karno di sebuah padang rumput luas, bawa tombak panjang dan baju besi yang mengkilat. Pemimpinnya nyeletuk, Karno. Pusaka itu terlalu berbahaya kalau cuma dipegang satu orang. Serahkan biar kami simpan di istana. Karno cuma nyekekal rambut depan, yang selalu susah diatur sambil senyum kecil. Lur, iki topeng kutukan. Yen kowe ora kuat, bisa mumet sak kampung, malah iso mergi sak negara. Mereka gondok, tapi bukan karena marah, lebih ke gengsi disentil begitu. Setelah adu jurus singkat, mereka sadar energi emas dari topeng itu bukan kekuatan buat menguasai dunia, tapi buat nahan sesuatu yang jauh lebih ngeri di dalamnya. Akhirnya mereka pamit dengan sopan sambil jabat tangan, bahkan nambahin bekal gaplek yang entah dari mana mereka bawa. Belum sempat Karno istirahat, sudah datang lagi kelompok lain dari tanah seberang. Kelompok Satria Selatan terkenal puitis, gayanya halus dan tutur katanya manis, tapi kalau soal duel, tangan mereka lebih cepat dari laler nyari makanan. Mereka mendekat tanpa permusuhan, tapi tatapannya penuh rasa penasaran. Karno, Koto salah satunya sambil membetulkan ikat kepala, topeng itu benarkah berasal dari leluhur Betawi yang mampu meramal masa depan? Karno mengangguk samar. Asal-usule ora mung soal ramalan. Iki topeng ujian. Yen wong sing salah sing nyekel, masa depan iso jeblok kaya pager roboh pas abis ujan. Mereka menggeleng kagum, saling bisik-bisik, lalu minta Karno nunjukin sedikit aura topengnya. Begitu cahaya emas itu keluar dari sela jarinya, mereka mundur bareng-bareng sambil nyeletuk. Waduh, panasnya kok beda, yo. Mereka malah ngasih jamu gula aren buat bekal perjalanan. Tapi benturan paling rame terjadi ketika Karno melewati hutan perbatasan dan dicegat rombongan Satria Jawa. Rombongan yang paling rame, paling cerewet, dan paling suka ngelawak di tengah pertarungan. Mereka datang rombongan lengkap, bawa gamelan mini segala, karena konon mereka percaya suara bonang bisa nenangin roh jahat topeng. Pemimpinnya nyeletuk sambil cengar-cengir, Karno. Serahke topeng itu. Biar kerajaan kami aman. Lagian kamu kan sering apes, takutnya tambah apes. Karno langsung ngakak pelan. Lur, aku iki wis kebal karo apes. Tapi topeng iki, ora sembarang pusaka. Yen kowe ora kuat mental, bisa dikejar kutukane sampai jedul kaya bayangan. Anak buahnya podo heboh sendiri, odo yang manggut-manggut sok ngerti, odo yang langsung merinding, odo yang malah nyeletuk. Loh, kalau begitu, kita duel dulu ojo, Mas. Biar tahu pantas opo enggak. Duel pun pecah,
Tapi bukannya duel tegang dan penuh dendam, yang Odo malah duel kocak penuh humor receh. Karno melepaskan jurus-jurusnya, sambil tetap menjaga aura topeng agar tidak meledak terlalu kuat. Para satria Jawa itu bergantian menyerang sambil ngucap pantun ngawur seperti, "Topeng emas kemplang-kemplang, awas ojo kalau jatuh, Mas Karno jadi hilang." Atau "Hutan rindang penuh anggrek, kalau kalah jangan manyun, rek." Karno sesekali membalas, bukan dengan koto-koto kasar, tapi dengan candaan yang bikin suasana makin sumringah. "Lur, iki duel opo pasar malam? Kowe kok lucu-lucu semua?" Meski begitu, kesaktian Karno memang di atas rata-rata. Dengan ayunan tombaknya yang seperti gerak angin, ia memecah serangan mereka tanpa melukai siapapun. Cahaya emas dari topeng kadang melesat seperti garis petir kecil, tapi Karno terus mengendalikannya supaya tak kena tubuh lawannya. Para satria itu makin terpukau. Mereka pelan-pelan sadar bahwa topeng itu memang bukan alat buat sombong, bukan tanda ingin berkuasa, melainkan tanggung jawab berat yang bahkan Karno sendiri kadang gak yakin kuat menanggungnya. Di tengah duel, salah satu satria muda tiba-tiba menjatuhkan senjatanya dan bersujud. "Mas Karno, aku ngerti saiki. Kekuatan iki ora cocok digowo wong sing nyatane ora beres. Sampean kuat tapi tetep andap asor. Topeng iki memang milik sampean sampai sampean nemu kebenarane." Mendengar itu, kawan-kawannya ikut menunduk. Pemimpin mereka pun akhirnya mengangkat tangan tanda menyerah. Wis. Kowe menang, Karno. Tapi janji, ojo nganti topeng itu dipakai ngelantur." Karno mengangguk mantap, memandang mereka satu-satu dengan sorot mata penuh rasa hormat. Setelah pertempuran itu selesai, semua malah ngumpul duduk melingkar kayak acara tahlilan, tapi versi para satria. Mereka ketawa bareng, saling tukar cerita, bahkan Odo yang minta foto bareng Karno kalau sojo teknologi kamera sudah Odo. Salah satu dari mereka ngasih petunjuk baru, katanya pernah dengar rumor tentang ondel-ondel bijak Mbah Jagaboyo yang ngumpet di wilayah hutan bambu di barat. Petunjuk itu jarang orang tahu, tapi dikasih karena mereka merasa Karno memang orang yang tepat untuk melanjutkan misi topeng tersebut. Karno berterima kasih dalam-dalam. Ia pamit dengan hati ringan, meskipun beban topeng itu masih terasa berat seperti membawa 2 karung beras di pundak. Namun ada sesuatu yang berubah. Semakin banyak orang yang melihat tekad Karno, semakin kuat pula dorongan moralnya untuk terus mencari Mbah Jagaboyo. Ia merasa perjalanan ini bukan lagi tentang menolak kutukan, tetapi tentang menjaga martabat leluhur Betawi yang menghilang dan menyatukan niat baik dari berbagai bangsa yang ia temui. Saat langkahnya menjauh dari rombongan para satria Jawa yang masih sibuk bercanda dan membereskan alat musik mini mereka, Karno sempat menengok ke arah topeng kemasan yang terikat erat di pinggangnya. Cahaya lembut memancar, bukan ganas, bukan liar, tapi seperti memahami bahwa pemilik sementaranya sedang menuju jawaban. Karno tersenyum kecil. Perjalanan masih panjang, ancaman masih banyak, tapi hatinya mantap. Ia tahu, semakin ia mendekati pencipta topeng itu, semakin dekat pula ia memahami takdir yang sejak dulu mengikuti langkahnya. Dan dengan itu, Karno kembali melanjutkan perjalanan, menembus hutan, lembah, serta cerita-cerita manusia yang akan mengubahnya. Di tiap langkah, ia membawa 2 hal, keberanian dan humor. Karena tanpa itu, menghadapi kutukan dan dunia yang tidak pernah diam akan jauh lebih berat daripada duel monopon. Di tengah laku spiritualnya yang makin ruwet tapi juga makin jernihin batin, Karno mulai ngerasain hal-hal aneh yang cuma dialami orang-orang yang sedang dituntun nasib besar. Semakin jauh ia melangkah dari keramaian Barata dan semakin dekat podo tanah Betawi tua, semakin sering topeng ondel-ondel kemasan itu memancarkan kilatan cahaya samar. Kadang cuma kelap-kelip tipis di pinggir penglihatan, kadang berubah menjadi semburat cahaya yang benar-benar bikin kaget kayak lampu stadion tiba-tiba nyolo di tengah malam. Dari sinar itulah wangsit-wangsit mulai turun, datang seperti bisikan yang terasa masuk bukan ke telinga, melainkan langsung ke hati yang paling dalam.
Ojo tinggalke sifat jujurmu. Sing bebaske kutukan dudu ototmu, tapi hatimu. Begitu kira-kira suara itu terdengar, tegas tapi lembut, seperti perpaduan antara petuah seorang guru sepuh dan nodo sindiran bapak-bapak yang suka ngetawain anak muda sok jagoan. Kadang wangsit itu muncul pas Karno lagi dalam keadaan kusyuk, duduk silo di tepi sungai, menatap aliran air yang jernih sambil merenungi takdir. Tapi lebih sering justru muncul di momen-momen yang ngaco, saat Karno lagi makan kerak telur panas-panas sampai mulutnya mangap-mangap, atau pas dia lagi ngelangkah masuk warung buat beli es selendang mayang biar nggak kepanasan. Begitu wangsit datang, Karno langsung mendelik kaget, kadang hampir keselek, kadang sampai buru-buru ngelus dodo sambil misuh kecil dalam hati. Ya Allah, nek kowe arep menehi pituduh yo njaluk ojo pas aku ngunyah, dong. Meski begitu, wangsit-wangsit itu selalu bikin batinnya adem. Odo rasa bahwa para dewa, leluhur Betawi, dan kekuatan-kekuatan tak kasat mata, yang ikut mengiringi topeng itu benar-benar memperhatikan tiap langkahnya. Setiap pesan yang ia terima seperti mengingatkan bahwa kutukan pengkhianatan yang melekat pada topeng emas itu sebenarnya bisa ditundukkan, bukan oleh kekuatan semata, bukan oleh tombak dan jurus, tetapi oleh kejernihan hati. Dan itu, buat Karno, adalah tantangan paling berat karena ia tahu perjalanan seorang satria seringkali penuh keraguan, penuh rasa ingin membalas, penuh godaan bangga diri. Semua itu harus ia benerin dari dalam. Karena itu, laku tirakatnya makin dalam dan makin serius. Ia memulai dengan puasa weton olo Jawa yang kadang dicampur wejangan Betawi, sesuai arahan para sesepuh yang ia temui di pondok-pondok terpencil. Ia duduk di rumah-rumah panggung tua, menyimak cerita kakek nenek kampung yang suaranya gemetar tapi bijaksana. Satria sing sejati iku sing iso rumangsa, dudu sing rumangsa iso, kata seorang kakek Betawi sambil menyalakan rokok daun. Karno manggut-manggut, merasa kalimat itu seperti masuk ke ulu hatinya, nyantol di tempat yang pas. Ada pula seorang nenek yang bilang, "Nak, hidup itu jangan cuma kuat. Kuat itu penting, tapi baik itu lebih susah. Dan kadang, yang menyelamatkan bukan tenaga, tapi niat yang lurus." Karno menuliskannya dalam hati. Sejak itu, laku tirakatnya bukan hanya soal topo brato, tapi juga topo hati. Ia belajar merendahkan ego, menahan diri dari amarah, bahkan menolak ajakan duel dari para pendekar iseng yang cuma pengen ngetes kekuatannya. Ia lebih sering ngobrol sama rakyat kecil yang kehidupannya sederhana. Odo tukang becak yang ngasih wejangan soal sabar, odo pedagang ikan asin yang ngajarin arti syukur, odo bocah kampung yang tanpa sadar mengajarkan arti ketulusan cuma lewat senyum polosnya. Semua itu membuat jiwanya makin lembut, makin peka, makin ngerti bahwa topeng ini bukan cuma tanggung jawab besar, tapi juga perjalanan batin yang dalam. Dan anehnya, semakin ia mendekati pemahaman itu, semakin sering topeng emas memberi petunjuk berupa cahaya yang bergerak seperti garis halus, kadang melengkung seperti tulisan kuno di udara. Karena tahu tanda-tanda begitu bukan tanda sembarangan, itu biasanya pertanda bahwa ia sudah dekat pada kebenaran yang dicari. Ia mengikuti cahaya itu, kadang lewat sawah, kadang lewat hutan bambu yang sunyi, kadang lewat kampung yang sepi seperti ditinggal warganya mudik. Sampai suatu sore, ketika matahari Betawi turun ke ufuk dan memancarkan warna oranye kemasan, seorang tetua kampung datang menghampiri Karno di pinggir rawa kecil. Tetua itu rambutnya putih, jalannya pelan, tapi sorot matanya dalam banget sampai Karno merasa seperti sedang ditatap oleh seseorang yang mengetahui masa lalunya. "Nak Karno," katanya sambil menepuk pundaknya pelan, "topeng itu bukan sembarang topeng. Yang menciptakannya bukan makhluk kecil. Dia adalah ondel-ondel bijak yang dulu sering menegur pemimpin zalim tapi dengan cara yang halus, nyeleit, tapi penuh cinta. Namanya Mbah Jagabaya." Karno langsung menunduk hormat. Nama itu sudah ia dengar dari banyak orang, tapi dari mulut tetua itu, nama tersebut terdengar lebih sakral. "Mbah Jagabaya dulu tinggal di puncak bukit," lanjut tetua itu.
Bukit yang dikelilingi angin kuat dan bambu raksasa. Tidak sembarang orang bisa naik. Hanya yang hatinya bersih dari niat buruk yang bisa sampai ke puncaknya. Yang niatnya bengkok, biasanya pulang muter-muter di hutan, koyo tersesat tapi sebenarnya dihalangi. Karena terdiam. Puncak bukit itu seperti memanggil-manggil dari kejauhan. Ia memejamkan mata dan merasakan aura topeng emas bergetar lembut, seolah membenarkan koto-koto tetua itu. Ia tahu perjalanan berikutnya bukan sekadar menapaki jalan fisik, tapi menapaki jalan batin. Puncak bukit itu bukan hanya tempat persembunyian Mbah Jagaboyo, tapi juga sebuah ujian. Ujian apakah hatinya benar-benar jernih, apakah ia sungguh-sungguh berniat menuntaskan kutukan tanpa keinginan menyimpang, apakah ia siap menerima kebenaran yang mungkin mengguncang hidupnya. Malam itu, Karno duduk di dekat api unggun kecil sambil memandang topeng emas yang memantulkan cahaya merah api. Ia menghela napas panjang. Yen pancen iki dalanku, gumamnya pelan, aku kudu siap. Ojo mung kuat raga, tapi kudu kuat ati. Dan saya akan menjawab, cahaya topeng itu berkedip sekali, pelan, lembut, hampir seperti anggukan. Dengan hati yang sudah ditoto ulang, dengan tekad yang makin kokoh, dan dengan petunjuk dari rakyat kecil, para sesepuh, serta wangsit dari langit, Karno tahu ia sudah siap melanjutkan perjalanan. Besok pagi ia akan mulai mendaki bukit itu, bukit yang hanya menerima pejalan berhati bersih. Akhirnya, setelah perjalanan panjang yang bikin kakinya pegel tapi batinnya makin nyolo, Karno tiba juga di puncak bukit keramat itu. Anginnya nggak cuma sekadar bertiup, rasanya kayak nyanyi, melantungkan kidung tua yang entah dari mono asalnya. Angin itu seolah kenal sama setiap langkah Karno, koyo lagi nyambut tamu kehormatan yang sudah ditunggu-tunggu sejak zaman Baheula. Bambunya meliuk pelan, suaranya kayak gamelan halus yang dimainkan dewa-dewa, membuat suasana puncak jadi campuran antara merinding, haru, dan adem luar biasa. Di tengah cahaya kemasan sore yang jatuh dari langit, berdirilah sosok yang sejak awal perjalanan hanya ia dengar dari cerita orang, wangsit, dan bisikan angin, ondel-ondel bijak Mbah Jagaboyo. Posturnya besar, tapi auranya lembut banget, bukan menakutkan, melainkan seperti kakek tua, yang senyumnya bikin lupa sama semua beban hidup. Matanya bersinar lembut, memantulkan warna emas yang sama dengan topeng yang selama ini Karno bawa. Cahaya dari mata itu tidak menusuk, tapi menenangkan, seolah Mbah Jagaboyo bisa melihat semua yang pernah Karno rasakan. Luka, dilema, kesetiaan, keraguan, dan tekad bojo yang tumbuh dari perjalanan panjang. Dengan napas yang diseret pelan, Karno melangkah maju sambil menundukkan badan rendah-rendah. Tangannya yang kokoh, yang dulu memegang senjata dalam ratusan pertempuran, kini bergetar halus ketika menyerahkan topeng ondel-ondel kemasan itu. Ia memegangnya laksana memegang bayi, hati-hati dan penuh hormat, lalu mengangsurkannya ke hadapan sang ondel-ondel bijak. "Mbah," katanya lirih, "iki amanah sing ora iso tak gendong dhewe tanpa panjenengan bimbing." Dan Mbah Jagaboyo, dengan suara dalam yang bergetar seperti gong raksasa yang dipukul pelan, menjawab, "Nak Karno, kekuatan iki ora bakal nuruti wong sing duweni ambisi, ora bakal manut marang ati sing digelayuti iri lan dendam. Kekuatan emas iki mung bakal nyinari sing telaten jaga atine, sing ora nguper tahta, sing ora kepengin menang dhewe, sing ngerti bedane kuwasa lan amanah." Kalimat itu langsung nyeleit manis di dada Karno, seperti tamparan lembut yang menyadarkan sekaligus menguatkan. Setelah menerima topeng itu kembali, Mbah Jagaboyo melakukan ritual Betawi kuno yang sudah jarang orang tahu, apalagi lakukan. Ia menancapkan tongkat bambu tua ke tanah, lalu menaburkan bunga 7 rupa sambil melafalkan doa dalam bahasa yang seperti campuran antara Betawi tua, Jawa kuno, dan barangkali juga bahasa para leluhur yang sudah hilang dari dunia. Cahaya emas dari topeng itu meluap seperti air yang mendidih, berputar pelan di sekitar mereka, lalu naik ke langit sebelum kembali turun lembut menyelimuti tubuh Mbah Jagaboyo dan Karno. Angin berhenti sekejap, dunia seperti menahan napas.
Lalu, plong, sebuah bisikan halus terdengar dari dalam topeng, seperti suara kutukan yang akhirnya legowo untuk pamit, pelan, teratur, dan damai. Pada momen itu, kutukan pengkhianatan yang selama ini membayangi Karno dilebur total, hilang seperti asap yang tersapu angin. Setelah ritual itu selesai, Mbah Jagaboyo menatap Karno dengan mata yang penuh kasih, jauh dari wibawa menakutkan yang sering orang bayangkan dari sosok sebesar dirinya. Tanpa perlu diomongin panjang lebar, Karno tahu wejangan yang datang berikutnya bukan sekadar petuah biasa. Ini ilmu hidup yang benar-benar harus ditancap di kepala sampai mati. Ingat, nak, kata Mbah Jagaboyo, kekuatan tanpa ketulusan iku mung bakal misahke wong saka keluargane, saka sedulure, saka kerajaan sing kudu dijaga, saka ati sing seharusnya jernih. Wong sing kuwate ngladrah nanging atine ora lurus, mesti bakal dadi sumber pecah belah. Nanging wong sing kuat lan tulus bakal dadi watu pondasi sing nyelametke generasi. Kalimat itu menusuk dalam sekali, bikin Karno terdiam lama. Ia merasakan beban yang berbeda, bukan beban kutukan, tapi beban tanggung jawab. Bukan tekanan gelap, tapi cahaya. Saat cahaya emas yang mengelilingi mereka perlahan hilang, Karno merasa dirinya berubah. Bukan berubah jadi lebih sakti, karena kesaktiannya memang sudah luar biasa, tapi berubah di sisi yang jarang ia sentuh, batinnya. Ia merasa lebih ringan, lebih jernih, lebih ngerti bedane kekuatan yang benar-benar berkah dan kekuatan yang cuma bikin sombong. Ia ngerasa topeng emas itu nggak cuma menguji ototnya, tapi juga membentuk jiwanya. Dan disitulah letak kekuatan sejati yang selama ini tertutup, kemampuan memahami hakikat kuasa, cinta, dan tanggung jawab. Sebelum Karno turun gunung, Mbah Jagaboyo sempat menepuk pundaknya pelan, seperti seorang kakek menepuk cucunya yang hendak pergi merantau. Nak Karno, katanya, ing ngisor kono wis nunggu kerajaan sing lagi gaduh, keluarga sing butuh tulung, rakyat sing butuh perlindungan, lan sedulur-sedulur sing butuh panutan. Ojo mung bali dadi satria sing kuat, bali dadi wong sing ngerti arah. Karno mengangguk, matanya menerawang jauh ke bawah bukit, ke dunia yang segera ia hadapi dengan hati yang baru. Dengan langkah mantap, Karno turun gunung. Bukan lagi sebagai satria yang sekadar sakti, bukan sekadar jago perang, bukan sekadar pemilik pusaka emas yang mewah. Ia turun sebagai sosok yang ngerti bahwa kekuatan paling tinggi bukan jurus, bukan senjata, bukan harta, bukan pangkat, tapi niat yang lurus, hati yang jernih, dan cinta podo keluarga serta rakyat. Ia turun sebagai Karno yang baru, satria yang ngerti hakikat kekuasaan, cinta, amanah, dan masa depan yang kudu dijogo, bukan buat dirinya sendiri, tapi buat banyak orang. Alhamdulillah, sobat semua, terima kasih sudah nonton sampai selesai. Teruslah bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Jangan lupa tetap takwa kepada Allah dalam setiap langkah hidup. Bagi yang nanti jawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, saya doakan. Ya Allah yang maha menjaga, limpahkanlah kepada saudaraku keturunan dan keluarga yang baik, yang menjadi penerus akhlak mulia dan kemuliaan hati. Anugerahkanlah kepadanya lingkungan yang penuh kebaikan, persaudaraan, dan ketenangan. Jauhkan ia dari segala permusuhan, perselisihan, perang, dan konflik, lahir maupun batin. Tanamkan dalam dirinya cinta dan rasa kekeluargaan yang semakin kuat, serta istiqomahkan hatinya dalam zikir, ibadah, dan laku spiritual yang engkau ridai. Jadikan setiap langkahnya kokoh, penuh kebijaksanaan, dan bercahaya oleh petunjukmu. Jika engkau takdirkan ia memegang amanah kepemimpinan, politik, atau kekuasaan, maka jadikan ia pemimpin yang adil, merakyat, penuh humor yang menyejukkan, serta jauh dari sifat zalim. Karuniakan kepadanya pemahaman moral, etika, dan filsafat hidup yang lurus. Ya Allah, jadikan hidupnya berkah, jalannya lapang, dan akhir usianya dalam husnul khatimah. Amin. Dan kalau salah jawab, insya Allah tetap saya doakan sehat selalu.
Jangan lupa komen request cerita ondel-ondel apalagi yang pengen kalian denger.